Pemuda itu menjawab, "Saya akan segera memberi uang supaya dia segera pergi." Pendeta itu bertanya lagi, "Tetapi kalau pengamen itu berdandan rapi, suaranya merdu, dan bermain musik dengan baik, apa yang akan kamu lakukan?" "Saya akan menunggu sampai lagunya selesai." Sejatinya, seorang sungguh Kristen juga pengikut Kristus, yakni apabila Roh Kudus berdiam di dalamnya. Menerima Roh dan didiami Roh adalah hak semua orang Kristen. Kristen menerima hak itu manakala menyerahkan diri kepada Kristus dan mempersilahkan Kristus menyelamatkan kita. Jelas bahwa pengalaman dipenuhi Roh itu berulang terus sepanjang hidup, sebab seyogyanya kita harus terus dipimpin olehnya. Namun hak itu bukanlah hak segelintir Kristen yang telah mengalami hal istimewa tertentu, melainkan hak semua orang beriman. Apabila kita tidak memiliki Roh Kudus, itu sama dengan ibarat kita belum di dalam Kristus. Hidup dalam Roh itu pasti membawa dampak yang harus kita perhitungkan dan jalani. Nafas pertama yang kita hirup saat dilahirkan akan berakhir dalam nafas yang kita hembuskan saat kematian. Namun oleh Roh, kini kita mengalami hidup rohani. Hidup rohani itu membuat kita dikuatkan dari hari ke hari dengan harapan bahwa kelak tubuh fana kita ini akan diganti oleh tubuh kebangkitan. Doa seorang pemuda. Ada seorang pemuda yang begitu rajin berdoa dan memohon sesuatu pada Tuhan, namun doanya tidak kunjung dikabulkan. Meski begitu, dia tetap rajin berdoa dan setia pada Tuhan. Hingga hampir 1 tahun berdoa, doanya belum terkabul juga. Suatu hari, dia melihat teman satu kantornya, orangnya biasa saja bahkan jarang pergi ke gereja, sering menipu, dan perilakunya tidak pernah beres, tetapi sekali berdoa langsung dikabulkan. Pemuda itu kemudian menemui seorang pendeta dan menceritakan pengalamannya. Pendeta ini kemudian memberikan sebuah perumpamaan kepada pemuda ini, katanya, "Jika kamu sedang duduk dan bertemu dengan seorang pengamen, berpenampilan urakan, bermain musik sembarangan dan suaranya sumbang, apa yang akan kamu lakukan?" Pemuda itu menjawab, "Saya akan segera memberi uang supaya dia segera pergi." Pendeta itu bertanya lagi, "Tetapi kalau pengamen itu berdandan rapi, suaranya merdu, dan bermain musik dengan baik, apa yang akan kamu lakukan?" "Saya akan menunggu sampai lagunya selesai." "Oh, lebih dari itu, saya akan meminta dia supaya dia menyanyi lagi sampai selesai dan saya akan memberikan uang yang lebih banyak." Jawab pemuda itu dengan mantap. Demikian pula dengan Tuhan. Tuhan tidak segera mengabulkan permohonan kita karena Dia ingin dekat dengan kita lebih lama lagi. Dan, akhirnya, Tuhan akan memberikan jauh lebih banyak dari yang kita minta. Kita pun seringkali mengalami situasi yang sama dengan pemuda itu di mana doa-doa kita tidak kunjung terkabul dan mungkin kita merasa diabaikan oleh Tuhan. Namun ilustrasi di atas menyadarkan kita bahwa Tuhan sebenarnya tahu bahwa kita begitu menginginkan dan membutuhkannya, hanya saja Tuhan ingin kita menjalin hubungan yang lebih intim lagi dengan Dia. Janganlah kita justru memaksa Tuhan mengabulkan keinginan kita. Kita harus bersabar dan belajar taat kepadanya. Janganlah ketekunan kita justru menjadi kendor. Namun, teruslah berusaha dan berdoa dengan penuh iman dan percaya bahwa Dia akan memberikan yang terbaik bagi kita.
Berharaplah kepadanya, maka kelak Tuhan akan melimpahkan berkat-Nya dan memberikan segala yang terbaik bagi kita, tepat pada waktu yang telah ditentukannya. Jika permohonan kita belum dikabulkan, itu bukan berarti Tuhan mengabaikan kita, namun sebaliknya, Tuhan ingin kita lebih intim lagi dengannya karena Tuhan akan memberikan berkat yang jauh lebih besar yang mungkin tidak kita kira sebelumnya. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Mazmur 37 ayat 3-4